Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sana baswo abali dalam Cilotelapau episode 655. Adapun tema awak kini adalah atasi tawuran Fadly Amran Maigus Nasir akan bentuk Dubalang Kota. Nah, pada kesempatan itu hadir Pak Fadly Amran, calon wali kota awak. Kemudian ada Ketua Badupari Kota Padang, Pak Julen Bismet, serta Pak Taufik Hidayat dari Tokoh Masyarakat. Baik, pada kesempatan itu kita minta dulu kepada Pak calon wali kota awak, Pak Fadly Amran, apa bana nani makasui dengan Dubalang Kota awak? Kan gitu, apa kok ini semacam Pol PP-nya atau BA? Atau ada hubungan dengan Bali? Apa namanya Pak? Pancalang. Pancalang, silakan sedikit Pak. Jadi terima kasih banyak. Podcastnya nama apa Pak? Cilotelapau. Cilotelapau lah mengundang kami, alhamdulillah sambil sarapan pagi. Basar itu lama awak tentang program-program pembangunan Kota Padang yang digagas oleh Fadly Amran dan Maigus Nasir. Sebenarnya programnya banyak, banyak slogannya, ada visinya, ada misi. Cuma kalau berbicara tentang produknya, salah satunya adalah Dubalang Kota. Maka pada itu, karena kami berpikiran bahwasanya permasalahan kota harus diselesaikan dengan apa yang menjadi kekuatan awak sebagai orang Minang. Kekuatan awak sebagai orang Minang, Pak, tentu kearifan lokal. Awak mayoritas orang Minang, dan tentunya alhamdulillah Kota Padang adalah kota yang beragam. Namun ada slogan yang mungkin Salamoko sangat akrab dengan kita. Apa namanya itu? Dubalang. Nah, kenapa tidak slogan ini kita translasikan menjadi sebuah gerakan untuk apa? Menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang nampak di pengalaman Ambo dan tentunya Buya Maigus Nasir, menjadi solusi untuk supaya apa? Penegakan perda ketertiban umum, kebersihan dan lain-lainnya betul-betul bersama-sama menyelesaikannya. Jadi Dubalang Kota Iko adalah garda terdepan yang akan kita tempatkan di kecamatan-kecamatan. Jadi ada sebalai kecamatan, ada sebalai unit yang akan bekerja sama dengan Forkopicam, dulu Keskampe, ditambahkan dengan kekuatan kita anak-anak muda warga negari yang insya Allah bisa mengawasi, bisa memproteksi, bisa mengamankan situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Tentu penegakan hukum tetap kita serahkan kepada yang berwajib, tapi bagaimanapun pengawasan ini sangatlah penting. Apalagi hari ini kita canggih banyak anak-anak yang keluar malam sampai jam tengah malam, akhirnya mungkin bergaul dengan lingkungan-lingkungan yang salah, atau mungkin ada red zone, zona-zona merah yang minim pengawasan, minim penerangan. Tentu kita terangkan ini bukan lampunya saja, tapi kita terangkan situasinya. Nah, kan ini yang paling penting. Daerah-daerah yang mungkin kita cap zona merah menjadi prioritas bagi awak. Supaya apa? Anak-anak awak harus proteksi, garda terdepan awak anak buliah, ya, berleha-leha, harus mereka betul-betul diisi dengan kegiatan positif. Banyak kegiatan positif lah Pak Naro. Tidak hanya tentang Dubalang Kota Iko, karena ini hanyalah mengobati ya. Kan kalau yang paling penting itu adalah mencegah lebih baik daripada mengobati. Tapi kalau karena kondisi kini kau membahas tentang Dubalang Kota, Iko lah UP-nya. Bahan mencegahnya itulah pendidikan tadi lah disusun aja Pak Buya Maigus, kami menyusun bagaimana TPQ tingkat SMP bla bla bla, banyak lah. Tapi hari ini Dubalang Kota ini akan kita lakukan. Bahas supayanya bisa berjalan, tentu ada unitnya, tentu dianggarkan. Dan sampai ke tengah-tengah malam keluar, nah itu tetan dua tuh udah berang loh, pakai negari itu berang. Beliau istilahnya tentu diperdayakan. Jangan sampai potensi ini tidak tergali, mengapa cari-cari keluar. Yang ngalah ado di awak saja luar biasa. Dan nado di awak kona kita perkuat. Dan tentu melalui restu dari nenek mama gitu. Itu kanlah dulu juga kerapatan Pak. Bagaimana nanti kerapatan lembaga adat, cendekiawan, alim ulama, tungku tiga sejarangan kita berdayakan turunannya. Kita akan minta titah dari beliau bagaimana Paga Nagari, bagaimana Dubalang nanti pun bisa bersinergi dengan pemerintah, tentu melalui pengawasan dari angku-angku nenek mama kita, alim ulama kita, dan tentu candi-candi kiawan kita. Mungkin begini sedikit pendapat. Ya, kini awak ke Ketua Badupari Kota Padang, Barisan Dubalang Pari Paga Nagari. Nah, balo de ketua gua bam memecingkan program yang ada di Badupari
dengan program unggulan yang ada di calon wali kota awak. Cibo seketek. Hei, terima kasih Pak Naro. Iko ternyata hal sesuatu yang mungkin dikatakan kebetulan. Cuman itulah konsep kita dari awal apa yang disampaikan oleh Pak Fadli tadi. Pemikiran kita berdiri Badu Pari Kota Padang memang itu. Kondisi terkini anak kemanakan awak, ya anak atau kemanakan lah. Dalam kondisi kini Kota Padang tentu ada kenakalan. Kemudian kondisi yang lain, Padangko sebagai ibu kota tentu banyak juga orang kunjungan. Wajar dari seluruh pihak. Nah, apa kondisi yang ada tentu akan ada sifatnya menghindari kalau bukan kriminal, pula tinggi kenakalan yang luar biasa. Nah, Iko awak perlu antisipasi ini mama. Badu Pari itu berdiri untuk itu. Jadi bagaimana pendekatan persuasif, preventif yang kita lakukan agar bisanya mengerti adat di Dikawa. Bukan hanya sekedar kalau lah berhadapan tentu ada lain, tentu betul pastilah Badu Pari akan melibatkan polisi kan. Tapi kalau bisa, kami berkeinginan batu-batu secara adat persuasif gitu melakukan kegiatan itu, supaya Kota Padangko aman, tentram, tapi sesuai dengan aturan adat. Badu Pari sebagai perpanjangan dari nenek mama itu perannya. Perpanjangan tangan mama tentu sekaligus perpanjangan tangan oleh pemerintah Kota Padang. Agar tidak ada beko konflik-konflik kepentingan di antara itu, kalau awak lebih dahulu maju lebih mengamankan Padangko. Siapa cerita tadi pancalang di bawah. Jadi seluruhnya aman gak wajar awak. Tidak perlu mungkin kekerasan dengan show of force awak semua unjuk kekuatan bahasa nagariku bapak gak nagaria. Secara adat awak lakukan pendekatan insya Allah itu akan lebih bisa awak tenteramkan, aman dan kurang nyaman gitu. Baik. Sekarang kita ke tokoh masyarakat Pak Taufik. Apa pula yang menjadi semacam model oleh Pak Taufik tentang yang telah disampaikan oleh Pak calon wali dan ketua Badu Pari tadi? Apa itu ada tambahan atau sesuai dengan keadaan? Silakan Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Naro, nama dia kesempatan kamu. Itu suatu hal yang istimewa. Kita cari ada sebuah program dari calon wali kota awak, yaitu di Balang namanya, yang kalau di Pak Zul Henry Ismet adalah Badu Pari. Nah, ini suatu hal yang matching. Jadi kekhawatiran awak di Kota Padang ini bukan saja di Kota Padang, termasuk seluruh Indonesia, fenomena itu luar biasa, sangat mengkhawatirkan. Jadi tawuran kok suatu hal yang kenakalan remaja yang sudah melampaui batas lah. Banyaknya korban-korban dari anak-anak kita akibat dari kenakalan, akibat dari tawuran, akibat dari pergaulan yang tidak terkendali, sungguh luar biasa akibatnya. Jadi apa yang menjadi program kerja nanti calon wali kota itu suatu hal yang sangat bagus. Yang pertama adanya di Balang di Kota Padang. Yang kedua adanya surau smart, masjid smart. Jadi anak-anak muda kita, generasi muda kita arahkan nanti ke kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi kejadian atau fenomena yang ada kini di Kota Padang adalah bentuk sebuah kekosongan kegiatan oleh anak-anak muda kita. Nah, itu arahkan nanti ke banyak kegiatan-kegiatan di Musaji atau surau. Malam minggu dia ada kegiatan di Musaji atau surau. Nah, hal serupa lah matching. Antisipasinya di Balang, ya, nah. Kemudian diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif di surau atau di Musaji. Mudah-mudahan itu akan mengurangi akibat dari kenakalan-kenakalan remaja yang terjadi pada saat ini. Balik ke Pak Fadli balik. Ini tawuran lam merajalela. Dan segala macam diaduan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti persuasif dan lain sebagainya.
Baalo de Pak Padli beko kalau seandainya dilantik kan, baam mematchingkannya program 100 hari gua. Lain ndak inyolo dulu beko sabalun Pak Padli dilantik, atenya bae jonyo sampai di tawuran kan itu. Di bola seketek Pak Padli, ya. Jadi yang jale lupa narong. Para lu kita samukan persepsi. Kalau 100 hari di masyarakat tentu mana nampak. Ya. Nah, nampak kok tentu kita ansu aja DPRD begitu. Ya. Pak supaya program unggulan kok bisa terimplementasi dan tentunya dianggarkan secepatnya. Tentu kita berusaha supaya tim ini bisa langsung jalan turun. Itu kan teknis. Itu penting juga ya bagaimana perihal 100 hari nampak karajo konkret dari wali kota dan wakil wali kota. Tapi kalau Pak Naro Tanyo Kambo yang esensi mendudukkan, menyamakan persepsi. Yang kan kita samukan persepsi pemerintah jo kerapatan, pemerintah jo paganagari, pemerintah jo Forkopicam, Forkopimda, supaya kok program kok memang wak kita alukan bersama-sama. Jadi nak top down. Kau dan babayo. Kadang-kadang komunikasi akal permasalahan. Bahkan itu program-program wali kota saja yang masyarakat tidak tahu, yang IKO tidak dikomunikasikan, yang di DPRD tidak dijelaskan. Jadi memang sangat teknis, tapi ambo meraso, ambo selaku pejabat politik, apalagi kalau minta wali kota. Kok jadi, aku mimpi pas jadi wali kota. Kalau jadi insya Allah, amin. Tentu ikonan kan boleh lakukan pertama kali. Tidak usah lah wak cari rumus-rumus lain. Kayo wak apa, itu saya ditanya. Itu saya wak jawab salah. Kayo wak orang yang mempunyai jati diri selaku masyarakat adat Minangkabau. Dan gua rasa evaluasi yang perlu kita lakukan hari ini tentu sudah banyak yang dilakukan oleh penegakan hukum dan lain-lain. Tetapi merasa kenapa tidak apa yang kita punya ini kita berdayakan. Kalau ndak awak sialo le Pak Naro. Ya. Betul Pak Naro. Ya. Jadi kini kok kita japui balik ana menjadi kekayaan kita, tentu jati diri kita sebagai orang Minang, jati diri kita sebagai orang Padang. Mudah-mudahan memberdayakan seluruh elemen masyarakat. Kita tahu juga ini bukan hanya berbicara tentang orang Minang, ini berbicara masyarakat Kota Padang. Tapi slogan Dubalang ini mengartikan bahwasanya pemerintah insya Allah hadir berkearifan lokal. Dan Baik dun sana, sampai di siko perjumpaan awak. Ingat dun sana, Iko adalah Cilote Lapau. Dibuat di Lapau, Abi di Lapau. Jangan sampai dibawa pulang dun sana. Mau mana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.